Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ali Akbar. Anak-anak bisa panggil Pak Wira ya, atau enggak Pak Ali. Iya, Pak. Oke. Mirip anak Pak. Oke anak-anak, selamat datang di kelas berapa ini? Kelas 10. Kelas 10 ya. Iya. Kelas 10 satu. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa ya. Siapa yang mau? Ketua Judman. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Judman. Ketua kelas kan? Oke, masuk. Kalau gitu, siapa nama kamu? Leo, Pak. Oke, Leo pimpin doa. Di sini aja, Pak. Oke. Anak-anak, teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kembali kita berdoa. Mulai. Amin. Oke, terima kasih Leo. Iya, Pak. Sekarang Bapak mau cek hadirannya ya. Leo Jonathan Black, Hadir. Indah Sukma Darmawan, Hadir. Jasman Sumilikiti, Hadir, Pak. Najamuddin, Hani. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Pak. Mantap, luar biasa. Jadi sebelum Bapak mulai di pelajaran kita hari ini, jadi Bapak ingin kasih tahu dulu materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia. Ada yang tahu Indonesia ini menggunakan sistem pemerintahan atau sistem yang seperti apa dijalankan di Indonesia? Presidensial, Pak. Oke, betul sekali. Sistem presidensial. Nah, apa itu sistem presidensial? Boleh Bapak jelas lagi, Pak? Belum paham kan, Pak? Oke, nggak apa-apa. Jadi sistem presidensial itu kerucutnya ya, tetapi Bapak mau jelasin dulu secara umum bahwa sistem pemerintahan adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh suatu pemerintah untuk mengatur roda berjalannya suatu kepemimpinan di negara kita. Itu dia. Agar lebih pahamnya ya anak-anak sekalian, Bapak ingin tayangkan satu video sedikit penjelasan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Ya, kita lebih gampang ya. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Hai Cita, kamu sedang belajar apa? Sistem pemerintahan, Kak. Tapi aku belum paham itu apa. Oh, mari kakak bantu. Sistem pemerintahan itu adalah cara suatu negara diatur dan dipimpin. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga dalam menjalankan proses pemerintahan. Kak, apakah betul kalau Indonesia dulu pernah mengganti sistem pemerintahannya? Iya, betul itu Cita. Sejak merdeka, Indonesia pernah beberapa kali mengganti sistem pemerintahannya. Sistem pemerintah apa saja itu, Kak? Oke, kakak jelaskan ya. Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, semi-parlementer, dan presidensial. Periode 1945 sampai 1949. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan membentuk kabinet presidensial pertama. Sistem presidensial artinya sistem negara yang dipimpin oleh presiden, tepatnya oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Di sini presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Namun hanya dalam beberapa bulan kabinet tersebut bubar dengan adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Perubahan ini disebabkan karena adanya tantangan dari kaum sosialis yang merasa sistem presidensial memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada presiden yang dapat beralih menjadi diktator. Maklumat ini mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet juga tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Setelah itu dilanjutkan oleh Amir Syarifuddin dan Muhammad Hatta. Oke, cukup ya. Periode 1900. Nah, anak-anak semua sudah mengamati ya video ini. Bagaimana anak-anak? Ada yang dapat disimpulkan dari penyampaian video ini? Oke, silakan Indah. Apa yang dapat kamu pahami dari video pendek yang ditayangkan barusan tentang sistem pemerintahan Indonesia? Presidensial Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Indah. Oke, sekarang Leo. Jangan ketawa Leo. Sama tadi Pak. Harus beda dong. Soalnya sama saya Pak. Saya tahu saya itu aja. Apa yang kamu pahami tentang penjelasan dari video tersebut? Itu tuh yang pas bentar. Oke, tepuk tangan buat Leo. Sama ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya Bapak mau anak-anak ini dibagi menjadi 2 kelompok. Iya Pak. Nah, jadi oke, bagi dulu 2 kelompok. Kelompok 1 Wirwan dengan Nak Hani. Nah, sisanya jadi kelompok 2. Jadi Bapak akan bagikan tugas ya. Geser boleh. Mungkin Pak. Ya, geser. Ini tugas pertama dan ini tugas kedua. Oke, Bapak jelaskan sedikit tugasnya ya. Dari LKPD yang Bapak bagikan, adik-adik silakan berdiskusi tentang apa saja manfaat yang kita pelajari dari sistem pemerintahan kita hari ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan daripada sistem presidensial yang kita pakai hari ini. Nah, itu dia. Nah, Bapak kasih kesempatan 1 menit ya. Nanti setelah anak-anak berdiskusi, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Oke, silakan. Oke, sudah anak-anak? Ya. Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 duluan yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan Leo. Sama Hari itu aja Pak. berdua. Nah, Baik. Ini Silakan presentasikan hasil diskusinya ya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yang pertama yang dianut oleh Indonesia sekarang yaitu sistem presidensial, yang dimana presiden adalah sebagai kepala pemerintah dari suatu negara, dan itu dianut oleh negara Indonesia itu tersendiri. Kemudian selanjutnya akan saya bagikan ke teman kelompok saya. Ini itu saja kami presentasikan Pak. Saya tidak dapat kasih para salah. Bapak yang menjelaskan.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo. Ayo silakan untuk kelompok 2 maju di depan teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nampak nih, dengan tahu bro. Tapi kamu nampak. Baik, dari hasil yang diskusi kami bahwasanya dari video saja hasil presidensial di Indonesia, yang dimana di Indonesia dianut oleh presiden dan wakil presiden. Nah, pada zaman 1947 sampai 1949, di mana Soekarno dan wakilnya Soeharto. Mungkin bisa dari saya. Pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Jadi ada pun kelebihan sistem presidensial yang tadi Pak. Pertama, stabilitas pemerintahan tinggi. Masa jabatan presiden tetap. Oke, cukup untuk kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali. Oke, anak-anak. Bapak jelaskan lebih perinci lagi sedikit ya bahwa sistem pemerintahan adalah cara suatu negara ini untuk mengatur dan menjalankan kekuasaannya yang mencakup hubungan antara lembaga-lembaga negara. Jadi dalam sebuah negara, sistem pemerintahan itu menentukan siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi betul sekali seperti apa yang dijelaskan pada video tadi, bahwa Indonesia ini pernah menggunakan beberapa kali dan mengganti beberapa kali sistem. Yang pertama itu mulai dari sistem parlementer, terus sistem semi presidensial, sistem presidensial, bahkan sampai dengan sistem campuran, yaitu gabungan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Jadi saat ini Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang dimana ciri-cirinya adalah presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan itu 5 tahun, maksimal 2 periode. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden, karena semua hal itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 1945. Nah, itu dia ya anak-anak. Nah, selanjutnya karena Bapak sudah menjelaskan banyak dari materi kita hari ini, Bapak ingin satu orang menjelaskan ke Bapak apa sih manfaat dari mempelajari sistem pemerintahan hari ini. Silakan Leo, bisa. Biar lebih pintar lagi Pak mengenal terkait dari presiden tahun 1949 sampai 1950. Mungkin itu Pak. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Leo. Sekarang kenalkan nih. Supaya kita mengetahui apa saja sistem pemerintahan di Indonesia dan bagaimana mengevaluasi.
belum makan ya Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kami. Nah, selanjutnya luar biasa ya pembelajaran kita hari ini. Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini. Jadi tidak ada tugas buat anak-anak. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup, Bapak minta satu orang yang akan memimpin doa penutup belajar kita hari ini. Silakan, satu orang. Ada apa? Silakan Leo. Ayo teman-teman, sebelum kita menutupi pembelajaran ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dengan mulai. Amin. Amin. 5 menit saja. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih banyak pada anak-anak dan mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, anak-anak boleh pulang.